sun amatek ajiku jarak. Besapeke atine cap sido aja. Cinta sejatinya adalah pengorbanan, tapi jika pengorbanan terus-menerus, itu namanya penderitaan. Di kesempatan kali ini, Awan akan mereview film yang menyatakan bahwa tampan saja tidak cukup untuk menaklukkan wanita. Karena faktanya, yang terpenting adalah kalian akan tahu jawabannya. Dibintangi oleh si cantik Cut Meyriska dan si tampan Ajun Perwira, film ini bakal membuat kalian geleng-geleng kepala. Seperti biasa, sebelum alur cerita film ini dimulai, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan subrek aja supaya tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya dari Awan Channel. Tanpa kebanyakan spoiler di awal, seruput dulu kopi kalian dan inilah alur cerita film Jaran Goyang. Cerita dimulai dengan penampakan gadis cantik bernama Elena yang sedang dikejar seekor jaran atau yang kita kenal dengan nama kuda berwarna hitam. Scene berganti di mana seorang wanita bernama Serintil yang sedang melakukan pagelaran budaya kuda lumping. Namun di tengah asiknya pagelaran yang terjadi adalah Tantri, tak kamu kesini Ki? Sudah lama. ya, salah satu peserta tarinya mengalami kesurupan. Dia bernama Tantri dan ternyata roh yang merasukinya bernama Blawong. Blawong meminta sesaji kepada Serintil yang sudah lama tidak ia berikan. Diceritakan Serintil adalah pemilik ilmu pelet terkuat, yaitu jaran goyang. Namun karena dirasa sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk, Serintil berniat melepas ilmu tersebut. Singkat cerita, malam bulan purnama pun tiba. Di sini Serintil memanggil Blawong yang berwujud kuda dan melakukan perjanjian untuk melepas ilmu tersebut. Aku kembalikan aji jaran goyang ini kepadamu. Kita sudah tidak butuh. Scene berganti di sebuah kota besar, di mana nampak Elena begitu aduhai bernyanyi lagu dangdut. Ya, Elena yang di awal film tadi adalah seorang penyanyi dangdut dengan jadwal manggung yang sangat padat. Berikan jaran goyang, sayang janganlah kau kita semula. Beralih ke rumah Elena, di mana seorang pria bernama Dirga melihat Elena berpelukan dengan kekasihnya yang bernama Robert. Dirga yang mencintai Elena cemburu dan lekas membunuh Robert. Keesokan paginya, Elena curhat kepada sang adik yang bernama Tania. Elena mengatakan biasanya Mas Robert selalu mengabarinya tiap jam. Maklumlah, mereka adalah kaum bucin garis keras. Bosan di rumah aja, Elena mencoba keluar bersama Tania. Namun tiba-tiba, Tania, kalau ngerem itu. ya, sebuah kuda hitam tiba-tiba lewat dan menjatuhkan sebuah tapal kuda. Namun Tania bergegas membuangnya. Sebuah kejadian aneh pun terjadi, di mana tapal kuda yang sudah dibuang tadi tiba-tiba ada di dalam mobil. Dirasa tapal kudanya unik, Tania pun membawanya pulang. Enggak jangan. Sayang unik. Bagus. Biar. Setelah sampai di rumah dan Tania meletakkan tapal kuda itu, tiba-tiba Kak. ya, pintu kamar Tania berbunyi. Namun begitu dibuka, tidak ada orang sama sekali. Belum sampai di situ terornya, Tania juga mendapati selimutnya yang berdiri sendiri dan menemukan telapak kaki di rumahnya. Tania pun juga dikagetkan dengan jatuhnya foto sang kakak, Elena.
Beralih ke Dirga yang ternyata seorang tukang kebun di rumah Elena. Dia kemudian mencium foto Elena. Namun tiba-tiba dia disuruh sadar diri oleh rekan seprofesinya. Kamu nanti gila, stres, sinting. Awas minggir. Dirga merasa Elena sedang suntuk setelah kehilangan kekasihnya. Dia kemudian memberinya segelas kopi. Namun yang terjadi adalah Elena, kamu nggak? ya, Elena menyiram kopi itu ke wajah Dirga. Sontak hal itu membuat ibu Elena yang bernama Vina marah. Tapi Elena malah bergegas keluar. Namun setelah membuka pintu, Elena lagi-lagi dikejutkan dengan kehadiran Dirga yang memberinya sebuah kotak. Dan kotak itu berisi sebuah cincin milik Roberts yang Dirga ambil setelah membunuhnya. Tidak habis pikir dengan kegilaan sang tukang kebun, Elena pun membuang cincin tersebut. Merasa ditolak Elena, padahal Dirga memiliki wajah yang tampan, Dirga pun pamit pulang kampung. Dan kalian akan terkejut apa yang akan Dirga lakukan. Scene berpindah di kampung Dirga, di mana Serintil meminta tolong kepada Azizah untuk dijahitkan sebuah baju. Selain sebagai penjahit, Azizah ini juga seorang guru ngaji dan seorang muslimah yang sangat taat. Beralih ke Dirga yang baru sampai di kediaman Bude Serintil yang sedang melatih menari. Namun tiba-tiba Hentikan. ya, salah satu anak didik Bude Serintil mencambuk Dirga. Dan Bude Serintil pun mencoba mengusir roh jahat itu. Setelah selesai menari, Dirga mengemis minta diajarkan ilmu pelet terkuat dan mengancam akan bunuh diri apabila Bude Serintil menolaknya. Bude Serintil juga mengingatkan kalau ilmu pelet ini terlalu banyak resiko dan syarat. Dan Dirga pun harus siap dengan syarat dan resiko tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Syarat pertama yang harus Dirga lakukan adalah mengambil suket teki di 7 makam keramat. Dan Dirga pun menjalaninya walau begitu banyak penampakan. Saya minta rumput ini. Selanjutnya Dirga masuk ke ritual jampi-jampi yang akan dibantu oleh Bude Serintil. Di sisi lain, Elena heran dengan cincin yang diberi oleh Dirga. Sudah dibuang, tapi kenapa selalu saja kembali? Setelah itu, Tania lantas membuka pintu dan menemukan keanehan di mana dia melihat Robert yang sudah lama menghilang. Karena penasaran, Tania pun mengikuti Robert. Tapi tiba-tiba ya, ada sesuatu yang menarik rambut Tania dan rasa panas di jari yang memaksanya melepas dan membuang cincin itu. Tania yang dilanda ketakutan menceritakan melihat Roberts kepada Elena. Namun Elena tidak percaya. Kembali ke Dirga yang disuruh Bude Serintil untuk ke makam Ki Blawong dengan membawa sesaji, cemeti, suket teki, dan terakhir rambut orang yang akan Dirga pelet. Ritual ini sangat berat. Dan sesampainya di sana, Dirga harus membaca mantra yang sudah disiapkan naskahnya. Singkat cerita, Dirga sudah sampai di makam Ki Blawong. Dan inilah ritual inti dari pelet terkuat Jaran Goyang. Sun amatek ajiku jarak. Basa pede atine cap sido edan. Ya, sangat cepat bereaksi. Elena sudah kena pelet Jaran Goyang. Dan sang ibu pun berusaha menenangkannya. Singkat cerita, pagi pun tiba.
Bude Serintil mengingatkan Dirga untuk segera menikahi Elena dan mengingatkan Dirga juga tiap bulan purnama untuk menari lengger dan tari kepang. Dan yang paling penting adalah jangan kau gunakan ilmu pelet ini untuk memuaskan nafsumu. Dan setelah itu Dirga pun kembali ke Jakarta. Sementara itu Ibu Vina merasa aneh kenapa Elena selalu saja menyebut nama Dirga, memanggil namanya, dan bahkan mau menunggunya di dekat pintu. Padahal sebelumnya Elena kan sangat membenci Dirga. Singkat cerita, Dirga pun tiba di rumah Elena. Dan inilah reaksi Elena ketika melihat Dirga. Kamu apa-apaan sih? Kamu kurang ajar banget sama... Tiba-tiba Ibu Vina datang dan mengusir Dirga karena sudah keterlaluan berani memeluk Elena yang bukan muhrimnya. Namun setelah itu Elena pun menangis. Ternyata setelah itu Dirga dan Elena mengadakan pertemuan di luar, dan Dirga ingin membawa Elena ke kampungnya. Scene berpindah di mana Tania terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari kamarnya. Dan setelah di luar, Tania menemukan boneka kuda. Tapi setelah itu, singkat cerita, Dirga sudah sampai di kampung dan mengenalkan Elena pada Bude Serintil. Dan betapa anehnya, karena Bude merasa tidak asing lagi dengan wajah Elena. Setelah pertemuan itu, Bude Serintil ingin dekat dengan sosok Elena dan mengajarkannya seni tari. Setelah dirasa cukup, Dirga kembali lagi ke kota dengan disupiri oleh Elena. Namun tiba-tiba, ya, Elena melihat sebuah kepala. Dan betapa terkejutnya Dirga ketika dicek yang muncul adalah sosok Robert, kekasih Elena yang telah ia bunuh. Sesampainya di kota, Elena memberikan kejutan kepada Dirga dengan memberikannya sebuah rumah dan sebuah mobil. Scene berpindah di mana Elena yang pulang dan kemudian ditegur ibunya. Namun Elena cuek lalu menuju kamarnya. Sementara itu, di rumah barunya, Dirga mulai banyak tingkah. Karena Anda akan terkejut, selain memelet Elena, Dirga juga akan memelet Tania, adik Elena. Tania yang sedang tidur bermimpi ditabrak seekor kuda. Dan tiba-tiba, Halo Tania. ya, Tania menelpon Dirga dan mengajaknya bertemu malam itu juga. Tentu saja Dirga menolak dan setelah itu senyum kegirangan. Tania. Keesokan harinya, Elena menelpon Dirga dan memintanya untuk menemani show di luar kota. Dan Anda akan terkejut karena Dirga menolaknya dengan alasan sedang sakit. Seperti yang kalian duga, Dirga menolak lantaran berkencan dengan Tania, adik Elena. Ngapain sih pacaran sama Kak Elena? Kamu cocoknya ambil aja cincin aku. Ini gelang aku juga kamu. Semuanya ini buat kamu. Masih ada kok di rumah. Banyak. Kalau kamu mau. Scene berganti di mana Elena selesai melakukan tes pack dan hasilnya positif. Tentu saja itu adalah anak Dirga. Elena bergegas memberi kejutan mengenai kehamilannya. Namun betapa terkejutnya Elena karena dia mendapati Dirga sedang bermesraan dengan Tania, adiknya sendiri. Saya. Enggak mau. Ini sama aku, bukan sama kakak. Di tengah keributan, tiba-tiba Elena kerasukan arwah Robert. Dan alhasil, dia mencekik Dirga. Merasa dalam bahaya, Dirga memunculkan semeti andalannya untuk mengusir arwah Robert. Setelah Elena sadar, dia memberitahu kalau sedang hamil, namun Dirga pergi meninggalkannya. Jangan dong. Kamu di sini, kamu nggak usah ikut. Di sisi lain, Tania yang sudah sampai di rumah menangis kegilaan dan selalu saja memanggil nama Dirga. Tania.
Malam harinya, Elena nampak sedang asik menari. Namun tiba-tiba muncul sosok Roberts di hadapannya. Namun karena dalam pengaruh ilmu pelet, Elena tentu saja mengabaikan arwah Roberts. Setelah itu muncullah Dirga dan meminta uang 100 juta kepada Elena. Elena bersedia memberinya dengan syarat dinikahi Dirga. Namun tiba-tiba Ya, aku tanggung jawab. Iya nggak bisa Diam, Dirga. diam, Kamu diam. kesah-kesah. Nanti aku tanggung jawab. Diam. Sayang. ya, Dirga tak sengaja mematahkan leher Elena. Dan Elena pun meninggal dunia. Pembantu Elena menemukan Elena sudah tidak bernyawa dan berteriak meminta tolong. Alhasil datanglah seorang polisi dan proses penguburan jasad Elena didatangi beberapa ekor burung gagak. Scene berganti di mana Dirga sedang bermesraan dengan Tania, adik Elena. Namun tiba-tiba Kan di rumah ini. Nggak ada siapa-siapa. ya, arwah Elena merasuki tubuh Tania. Kemudian Dirga memakai cemeti andalan namun tidak mempan. Dan Elena mencoba membunuh Tania namun gagal karena mendengar suara azan. Singkat cerita, Ibu Vina memanggil dukun untuk mengusir roh yang ada di dalam tubuh Tania. Namun karena instruksi sang sutradara, sang dukun pun dengan mudah dikalahkan. Di sisi lain, Dirga mulai ketakutan dengan teror arwah Elena dan meminta tolong kepada Bude Serintil. Namun Bude Serintil menolak serta memarahi Dirga. Dia juga menyesal telah memberinya ilmu pelet. Merasa kasihan, Bude Serintil mencoba mendatangi makam Elena dan bertemu dengan Ibu Vina. Dan betapa terkejutnya Serintil saat mengetahui nama ayah Elena adalah Songka Sudirja, yang berarti Elena adalah anak kandungnya sendiri. Dikisahkan Serintil dan Songka Sudirja melakukan hubungan gelap dan lahirlah Elena. Serintil memutuskan Songka merawat anaknya dan ternyata diasuh oleh Ibu Vina. Kini Serintil harus meratapi nasib buruknya. Karena selain suaminya tiada, kini Elena juga menyusul akibat ulah ilmu pelet jaran goyang. Sesampainya bertemu Dirga, Serintil memanggilnya dengan sebutan pembunuh dan memaksa Dirga menghilangkan ilmu peletnya agar tidak ada korban selanjutnya. Sampai kamu ikut celaka, sama seperti suami karena terkena sinar jin kuda belawong. Boleh. Minta maaf. Di saat Dirga bermain kendang, muncullah Azizah yang berniat mengantar hasil jahitannya. Dan tentu saja Dirga belum kapok dan jatuh cinta pada Azizah pada pandangan pertama. Singkat cerita, malam pun tiba. Dirga melakukan ritual pelet untuk Azizah. Namun sial bagi Dirga karena Azizah sedang mengaji dan memiliki iman yang sangat kuat. Alhasil, ilmu peletnya malah membuat dia gila. Belum sampai di situ, kegilaan Dirga membuatnya hilang kontrol dan mati tertabrak truk. Setelah kematian Dirga, Serintil membakar cemeti jaran goyangnya dengan harapan tidak ada lagi korban berikutnya. Namun tiba-tiba ya, cemeti itu muncul di hadapan Tania. Dan Tania menjadi pewaris ilmu jaran goyang berikutnya. Dan film jaran goyang pun tamat. Gimana alur cerita film ini guys? Tulis di kolom komentar ya.
Maksud hati menaklukkan wanita pujaan hatinya, Dirga mengalami gelap mata dengan membunuh kekasihnya dan menjalani ritual ilmu pelet untuk mendapatkan cintanya. Setelah ilmu pelet didapatkan, Dirga tidak puas mendapatkan Elena dan hartanya, karena Dirga juga memelet Tania dan Aziza yang berujung membuatnya gila dan meregang nyawa. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta ditolak, cari yang lain aja. Itu. Sekian untuk review film kali ini. Saya Awan dan jajaran tim editor pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subrek aja. Dan sampai jumpa di alur cerita film menarik berikutnya guys.